Di situ Rasulullah dawuh tungkahul mar'atul arba'in. Seorang lelaki memutuskan menikah dengan seorang wanita itu ada 4 faktor. Wanita adalah tiang agama. Bagaimana kemudian agama bisa berkembang dengan baik tanpa wanita-wanitanya mempunyai pendidikan agama yang baik? Dawuhnya Rasulullah, man aroda dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man arodahuma fa'alaihi bil ilm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Saudara-saudara, teman-teman santri, sahabat-sahabat semuanya yang semoga selalu dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang betapa pentingnya pendidikan bagi seorang wanita. Kita semuanya tahu bahwasanya Rasulullah dawuh di dalam salah satu hadisnya, ini satu hadis yang sangat penting sekali sebagai pilar seorang lelaki dalam memilih perempuan. Di situ Rasulullah dawuh tungkahul mar'atul arba'in. Seorang lelaki memutuskan menikah dengan seorang wanita itu ada 4 faktor. 1, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, dan karena agamanya. Rasulullah menekankan di sini yang paling diprioritaskan adalah apa? Agamanya. Taribat yadaka. Di situ dawuh Rasulullah, taribat yadaka. Maka jika perempuan dipilih oleh seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai seorang istri karena faktor agamanya, keilmuan agamanya yang dalam, maka suami akan terhindar dari bahasanya itu. Kalau taribat yadakan itu bahasa maknanya godreh debu. Artinya tangannya dia akan terselamatkan dari kotornya debu-debu yang menempel. Kita bayangkan kalau tangan kita itu penuh dengan debu, maka kita akan memegang apapun akan berbekas. Memegang tanah, makanan jadi tidak sehat, pakaian jadi tidak bagus atau ke wajah dan seterusnya. Artinya ini akan sangat tentu seorang lelaki mengambil istri hanya faktornya dari kecantikannya semata, dari hartanya semata, atau dari faktor keturunannya semata, maka yang akan didapatkan adalah penyesalan jika kemudian si perempuan tersebut tidak memiliki keilmuan agama yang kuat. Kenapa di sini saya katakan sebagai pilar utama? Sebab madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang pertama. Sebab al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiang agama. Bagaimana kemudian agama bisa berkembang dengan baik tanpa wanita-wanitanya mempunyai pendidikan agama yang baik? Bagaimana kemudian dapat dia melahirkan generasi-generasi yang baik, yang bisa menguatkan bangsa dan negaranya tanpa memiliki seorang ibu yang berpendidikan agama yang baik dan kuat? Makanya saya bangga sekali hidup di lingkungan kajian ini, di mana di desa yang luar biasa penuh berkah dan penuh karomah ini, pendidikan perempuan itu sudah lama dicanangkan.
Di mana di tempat-tempat lain perempuan belum dimunculkan untuk dimasukkan dalam sekolah formal pada saat itu. Tapi di Kajin itu sudah sangat luar biasa. Di Matoli'ul Falah sudah ada pendidikan perempuan. Dan ini Masya Allah luar biasa. Saya bersyukur hidup di lingkungan yang penuh dengan ahli ilmu, terutama perempuan-perempuannya. Karena bagaimanapun nanti, seorang ibu yang berpengetahuan agama yang kuat, dia akan bisa mensupport suaminya dan membimbing anak-anaknya dengan kekuatan agamanya, dengan landasan agamanya. Jika miskin pengetahuan agama, tentu nanti mindset yang dia pikirkan hanya kehidupan yang bersifat sementara saja, di dunia saja. Sekolah yang orientasinya hanya sampai di dunia. Mencari ma'isyah, mensupport suaminya untuk mencari mensupport ekonomi keluarga. Yang difikirkan hanya dunia saja tanpa memikirkan hartanya dari mana, dihasilkan dari apa, dikeluarkan untuk apa. Karena pada intinya perempuan dalam rumah tangga itu adalah kepala keluarga itu suami. Tapi kepala rumah tangga itu perempuan. Direktur utamanya perempuan. Karena dia yang mensupport segala macam, yang membackingi apa yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Yang menjadi manajer utamanya adalah perempuan. Maka penting sekali para perempuan itu mempunyai pengetahuan agama yang kuat. Dan ini jika kita memperjuangkan pendidikan perempuan, artinya sama halnya kita meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Karena salah satu yang diperjuangkan Rasulullah adalah mengangkat harkat kehormatan perempuan. Dari mana kemudian bisa terangkat harkat perempuannya? Dari ilmu. Karena dengan ilmu, Nelson Mandela itu mengatakan ilmu merupakan, pengetahuan merupakan senjata yang mematikan yang bisa menguasai dunia. Maka kalau kita kopas dari dawuhnya Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Maka kalau kita ingin menaklukkan apapun, menguasai apapun, senjata yang harus kita pegang adalah ilmu. Karena perempuan adalah madrasatul ula, karena perempuan adalah pilar negara, tiang negara, maka penting sekali perempuan-perempuannya itu mempunyai pendidikan yang baik, terutama dalam masalah agama. Bukan keilmuan saja, tapi keilmuan agama. Mengerti tentang fikih, bagaimana kemudian mengajarkan kepada anak-anak perempuannya sejak dini tentang masalah fikhun nisa. Bagaimana ketika anak perempuannya supaya tidak panik menghadapi pertama kali menstruasi ya. Biasanya perempuan itu kan dia akan panik, ini apa yang saya lakukan. Maka sejak dini diajarkan pada anak perempuan bagaimana cara menghadapinya, bagaimana mensikapinya, bagaimana kemudian mempraktikkan ilmu fikihnya. Mengenalkan kepada perempuan tentang bagaimana cara melindungi dirinya dari pelecehan-pelecehan seksual yang dilakukan. Ini penting karena ibulah kemudian yang memberikan ajaran-ajaran itu di dalam keluarga. Yang mensupport suaminya pun adalah seorang istri. Makanya saya katakan penting sekali perempuan mempunyai ilmu agama yang kuat. Karena nanti dari rumah tersebut akan lahir generasi-generasi yang bisa menjadi apapun, bukan hanya menjadi tokoh agama, menjadi tokoh masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama yang kuat,
menjadi apapun, menjadi presiden, menjadi tokoh politik, menjadi seorang bisnismen, menjadi apapun, tapi dengan kekuatan ilmu agama yang dimiliki, yang disupport oleh seorang guru yang namanya ibu, maka dia akan menghadapi dunia dengan keilmuan agamanya. Dan ini penting sekali, dan saya sekali lagi bersyukur, apalagi ini semuanya perempuan yang di hadapan saya ini. Saya selalu merasa bangga kalau perempuan itu diberi banyak ruang untuk dia mengekspresikan keilmuannya. Tidak hanya yang tampil laki-laki dan laki-laki, padahal perempuan pun bisa. Bahkan perempuan menurut saya lebih bisa dan lebih teliti. Makanya adik-adik sekalian ini kalau kemudian diajarkan sesuatu, jangan melemahkan diri dengan saya kan perempuan. Enggak. Bisa enggak begini? Bisa. Karena beramal soleh itu tidak kemudian terbatas oleh gender. Belajar itu tidak ada batasan gender, tidak ada. Maka katakan bahwasanya apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, kita pun harus bisa. Seorang Cut Nyak Dien, dia bisa menjadi seorang pionir pahlawan yang memimpin pasukan perempuan untuk melawan penjajah. Ada Cut Mutiah, ada kemudian Raden Ajeng Kartini, yang sangat prihatin ketika itu karena pendidikan perempuan sangat terbelakang. Dia memperjuangkan pendidikan perempuan. Kenapa demikian gigihnya beliau-beliau ulama-ulama perempuan Indonesia ini memperjuangkan pendidikan perempuan? Karena penting perempuan itu mempunyai ilmu agama yang kuat sehingga bisa berkiprah untuk bangsanya sama dengan apa yang dilakukan laki-laki. Mempunyai ruang yang sama untuk kemudian membaktikan dirinya, mengekspresikan kemampuannya untuk membangun bangsa tanpa dibatasi gender. Kamu perempuan, maka kamu tidak mampu. Jangan katakan kamu, oh iya saya perempuan. Sama semuanya bisa melakukan suatu kebaikan. Bedanya cuma kita hamil, menyusui, itu kan. Itu saja, melahirkan. Yang lainnya sama. Buktinya, ada kuli-kuli panggul perempuan. Kalau sekarang ada supir, ada pilot. Bisa semua dilakukan sama. Tapi yang ada beberapa hal yang kemudian yang bisa melemahkan semangat kita kalau kita merasa saya kan perempuan. Enggak, semuanya sama. Makanya kemudian penting sekali kita menanamkan ke dalam diri kita, ke dalam anak-anak kita, bahwasanya perempuan pun harus mempunyai pendidikan yang sama-sama baik dengan laki-laki, bahkan harus lebih baik. Kenapa? Karena perempuan adalah madrasatul ula, karena perempuan adalah tiang negara. Jika perempuannya baik, maka negara akan kuat. Tapi jika perempuannya itu tidak baik, akhlaknya tidak baik, maka cukup gampang menghancurkan negara. Bikin saja perempuannya bejat akhlaknya, bikin saja perempuannya dekadensi moral, bikin saja perempuannya itu menjadi tidak fokus untuk memperdalam keilmuan agama. Maka alhamdulillah sekali di Pondok Pesantren Kajen ini banyak kita temukan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimana di situ ada ditemukan banyak perempuannya. Maka saya ayem, insya Allah negara Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Cirinya dari mana? Karena pemerintah masih mensupport kuat, kemudian bangsa kita juga masih memberi ruang yang banyak untuk pendidikan-pendidikan perempuan di Indonesia ini, terutama di Desa Kajen yang penuh berkah dan karomah ini. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.